Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun dengan keras menghantam lapisan es putih. Tangannya tampak terluka, tetapi Tanyun mengabaikan rasa sakitnya. Saat ini, di pikiran Tanyun penuh dengan gambaran kehidupan Fang Luxuan. Kera iblis memandang Tanyun yang menangis. Tubuhnya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi seukuran manusia. Kera iblis memegang Tanyun dan berkata, "Tuan, orang mati tidak bisa hidup kembali. Jangan terlalu sedih. Tunggu sampai kekuatan bawahan ini semakin kuat. Lalu kita akan kembali lagi dan memecahkan lapisan es putih ini dan membawa Nyonya pergi dari sini." Setelah 3 hari, lapisan es putih yang sebelumnya telah dicoba dihancurkan oleh kera iblis sekarang menjadi pulih kembali. Tanyun menutup matanya dan mencium lapisan es putih dengan penuh kasih sayang. Tanyun mundur selangkah dan berkata dengan lembut, "Suaner, kamu tunggulah aku di sini. Saat aku menjadi lebih kuat, aku akan menjemputmu. Dan kemanapun aku pergi, aku akan membawamu di sisiku." Kemudian, Tanyun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan keras, "Aku harus balas dendam." 9 hari kemudian, ini sudah 50 hari sejak Tanyun meninggalkan Mumenyi dan yang lainnya. Masih ada lebih dari setengah tahun yang tersisa sebelum uji coba di medan perang para dewa berakhir. Tanyun mengendalikan api Hongmeng untuk membuka jalan. Setelah keluar dari gunung es itu, kera iblis membawa Tanyun dan berlari menuju ke lembah es. Kini Tanyun akhirnya mengetahui mengapa di area bongkahan es kuno muncul banyak gunung es. Penyebab semua itu adalah peti mati es 9 ponik. Misteri sudah terpecahkan, tapi hati Tanyun terasa sakit. Tanyun bertekad untuk memperkuat dirinya secepat mungkin. Hanya dengan menjadi kuat, dia bisa menghancurkan istana jiwa ilahi. Dengan begitu, Tanyun dapat mengambil istrinya kembali. 3 hari kemudian, kera iblis yang membawa Tanyun telah sampai di lembah es. Tanyun melihat Mumenyi dan lebih dari 3.000 murid lainnya. Mumenyi memeluk Tanyun dengan marah, lalu dia berkata, "Tanyun, kamu pergi terlalu lama. Aku, Xiao dan Xian mengkhawatirkan dirimu." Tanyun tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku telah kembali dengan selamat." Para murid bertanya dengan penuh penasaran, "Senior Tan, apakah kamu sudah menemukan rahasia mengapa area bongkahan es kuno berubah menjadi gunung es?" Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Menara Dewa Iblis berjarak 20 juta mil dari sini. Kita harus bergegas ke sana." Setelah itu, Tanyun mengendarai perahu Rosup terhormat tingkat rendah. Setelah setengah bulan terbang ke arah barat dari area bongkahan es kuno dan sampai di hutan meteorit, Suezian menepuk tangannya dengan semangat. Lalu dia berkata, "Kakak ipar, lihatlah bagaimana bisa pohon-pohon di sini bisa tumbuh begitu tinggi, masing-masing mencapai 1.000 kaki." Para murid lainnya menjadi kaget dan berteriak. Semua orang belum pernah melihat pohon yang bisa tumbuh lebih tinggi dari gunung. Saat semua orang berteriak, mata Tanyun menunjukkan kesedihan. Huang Fuyu mendatangi Tanyun dan berkata dengan lembut, "Kakak Tan, ada apa denganmu?" Suezian berkata, "Kakak ipar, apa yang terjadi?" Mendengarkan Huang Fuyu dan Suezian, semua orang menatap Tanyun. Tanyun mengangkat tangannya dan menyentuh kepala Suezian. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedih, "Karena kamu ingin tahu mengapa pepohonan di hutan meteorit begitu besar dan tinggi, maka aku akan memberitahumu. Aku pernah mendengar dari guruku
bahwa selama perang para dewa di zaman kuno, dewa yang menjaga benua hukuman surgawi adalah Dewa Man Huang dan Dewa Hong Huang. Darah dari kedua dewa itu memiliki banyak efek. Pada saat pertempuran para dewa, pasti ada banyak darah dari kedua dewa itu yang tumpah di tanah ini. Akibatnya, pepohonan di tanah ini mulai tumbuh tanpa batas, dan seiring berjalannya waktu menjadi hutan meteorit. Mendengarkan hal itu, semua orang sangat tersentuh. Kesedihan dan kekaguman muncul di wajah semua orang. Tanyun menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang berada di luar hutan meteorit. Lalu dia berkata, "Kalian seharusnya telah melihat bahwa di area uji coba di medan perang para dewa ada banyak pepohonan yang tumbuh ratusan kali lebih tinggi dari pegunungan. Semua ini kalian bisa menyebutnya sebuah keajaiban. Kita harus selalu ingat bahwa tanpa Dewa Man Huang dan Dewa Hong Huang, tidak akan ada benua hukuman surgawi sampai hari ini." Mendengarkan kata-kata Tanyun, semua murid mengangguk. Setelah itu Tanyun berkata lagi, "Karena saat kita melawan Xiu Sisi, dia membawa laba-laba darah guntur. Kemungkinan besar Ruyan Wuji juga memberikan Ruyan Chen Monster. Saat kalian sampai di Menara Dewa Iblis, kalian harus berhati-hati." 16 hari kemudian, di kedalaman hutan meteorit, sebuah menara setinggi 1 juta kaki berdiri tegak. Ya, itu adalah Menara Dewa Iblis. Menara Dewa Iblis mengeluarkan gelombang kekuatan beratribut kuno. Gelombang kekuatan itu berubah menjadi sekelompok titik cahaya. Titik-titik cahaya itu mengandung kekuatan yang mengerikan, dan mereka berputar mengelilingi Menara Dewa Iblis. Jika para murid ingin memasuki Menara Dewa Iblis, mereka terlebih dahulu harus melewati titik-titik cahaya itu. Namun sejak uji coba di medan perang para dewa dimulai selama puluhan ribu tahun, sangat sedikit orang yang dapat memasuki pagoda tanpa cedera. Karena titik-titik cahaya itu, mereka mengabaikan pertahanan baju besi dan senjata ajaib lainnya. Dan yang terpenting, hanya orang dengan ranah alam pemurian jiwa ke bawah yang bisa masuk ke dalam Menara Dewa Iblis. Jika seorang di alam jiwa ilahi melewati titik-titik cahaya itu, orang itu akan ditekan dan mati ketika dia memasuki lantai pertama dari Menara Dewa Iblis. Pada saat ini, di depan Menara Dewa Iblis, di rerumputan yang lebat, Ruyan Chen memimpin lebih dari 1.900 murid Sekte Abadi bersembunyi di dalamnya. Ruyan Chen menggunakan formasi ilusi. Jadi jika seseorang melihat dari atas, orang itu tidak akan bisa melihat Ruyan Chen. Di rerumputan yang tidak jauh dari Ruyan Chen dan murid Sekte Abadi, ada ratusan mayat murid Sekte Suci Huangfu dari Divisi Jiwa Suci, Divisi Formasi, Divisi Senjata, Divisi Pil, dan Divisi 5 Jiwa. Jelas, semua murid Sekte Suci Huangfu itu dihabisi oleh Ruyan Chen dan murid Sekte Abadi lainnya ketika mereka sampai di Menara Dewa Iblis. Pada saat ini, Ruyan Chen berkata, "Mengapa Tanyun begitu lama? Apakah mereka pergi ke bongkahan es kuno terlebih dahulu dan dihabisi oleh Xiu Sisi? Sialan, Istana Jiwa Ilahi justru yang menyerang Tanyun duluan." Setelah Ruyan Chen berbicara, tiba-tiba terdengar sebuah suara. "Tuan Muda Ruyan Chen, apakah kamu memiliki masalah dengan Istana Jiwa Ilahi?" Pada saat ini, seorang pemuda berambut pirang dengan sepasang mata emas sedang menatap Ruyan Chen. Ruyan Chen yang ditatap pemuda itu menjadi ketakutan. Dia hampir berlutut, lalu dia berkata dengan gemetar, "Senior, tenanglah. Junior ini tidak bermaksud menyinggung Istana Jiwa Ilahi." Pemuda pirang itu mendengus dengan dingin dan menutup matanya lagi. Pada saat ini, semua murid Sekte Abadi, mereka memandangi pemuda pirang yang duduk di tanah dengan ketakutan.
Sesaat kemudian, pemuda pirang itu tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan dingin, "Mereka berjarak 31.000 mil jauhnya dari sini. Mereka telah datang." Ruyan Chen berdiri dengan ekspresi gembira. Dengan lambaian tangan kanannya, sebuah gambar penampilan Tanyun, Mu Mengyi, Sui Zian, Song Wuxiao, dan Huang Fuyu muncul di depannya. Lalu dia berkata, "Senior, bantu junior ini menangkap mereka. Lalu junior ini akan menghabisi mereka dengan tanganku sendiri." Pemuda pirang itu berbicara dengan acuh tak acuh. "Ya, baiklah." Di atas hutan meteorit, Tanyun mengendarai perahu roh untuk membawa murid sekte suci Huang Fu lainnya menuju menara Dewa Iblis. Tanyun tidak mengeluarkan kera iblis supaya musuh tidak menjadi waspada. 1 jam kemudian, ketika perahu roh yang Tanyun kendarai berjarak 100 mil jauhnya dari menara Dewa Iblis, tubuh Tanyun bergetar hebat saat melihat menara Dewa Iblis. Kesedihan memenuhi hatinya. Lalu dia bergumam, "Yushu, apakah kamu di sini?" Tanyun mengingat ketika dia masih menjadi Hongmeng Supreme. Dalam ingatan Tanyun, di sebuah istana yang sangat megah, Hongmeng Supreme sedang duduk. Di aula istana itu, seorang wanita dengan tinggi ratusan kaki dan sangat cantik sedang berlutut dan berkata, "Bawahan Dongfang Yushu memberi hormat pada Tuan. Semoga kultivasi Tuan meningkat dengan pesat dan menyatukan alam dewa." BTW guys, Mimin mau kasih informasi ya. Ranah dewa itu banyak guys. Supreme itu bukan ranah tertinggi. Masih ada yang lebih tinggi. Sebutan seseorang di alam dewa sesuai ranahnya. Semisal Shen Shubing mencapai ranah Tianjun, maka dia dipanggil Shen Shubing Tianjun. Jika Shen Shubing mencapai ranah Supreme, maka dipanggil Shen Shubing Supreme. Oke, kita lanjut. Hongmeng Supreme berkata, "Yushu, bangunlah." Dengan lambaian tangan kanannya, sebuah menara sebening kristal terbang ke tangan Dongfang Yushu. Dongfang Yushu berkata dengan gembira, "Tuan, ini menara yang sangat indah. Apakah ini yang Tuan berikan pada bawahan ini?" Hongmeng Supreme berkata sambil tersenyum, "Yushu, kamu adalah dewa yang bermartabat. Ku dengar kamu menyukai sebuah menara. Jadi aku membuat menara ini saat aku sedang melakukan pengasingan. Sekarang aku berikan menara ini padamu." Guys, informasi lagi ya. Pengasingan itu maksudnya sedang berkultivasi. Jadi jangan bingung kalau Mimin entar sebutin pengasingan. Oke, kita lanjut. Dongfang Yushu sangat tersentuh. Dia berlutut lagi dan berkata, "Ternyata saat Tuan melakukan pengasingan selama 80.000 tahun, Tuan membuat menara untuk Yushu. Terima kasih Tuan." Hongmeng Supreme tersenyum dan berkata, "Cepat bangunlah." Dongfang Yushu berdiri dan berkata dengan gembira, "Tuan, Dewa Manhuang sering pamer di depan bawahan ini karena dia memiliki sebuah pedang. Dia juga mengatakan bahwa bawahan ini tidak sebaik dia. Mulai sekarang, Dewa Manhuang tidak akan bisa pamer di depanku. Jika Dewa Manhuang mengetahui bahwa Tuan telah membuat menara ini khusus untukku, itu pasti akan membuatnya iri." Dongfang Yushu tersenyum dan berkata lagi, "Tuan, apa nama menara ini?" Hongmeng Supreme menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum memberi nama, terserah padamu." Dongfang Yushu terdiam untuk waktu yang lama. Lalu dia berkata, "Tuan, karena bawahan ini telah diperintahkan olehmu untuk melawan iblis, maka itu aku akan menamai menara Dewa Iblis." Hongmeng Supreme tersenyum dan berkata, "Itu sangat bagus." Pada saat ini, Tanyun yang berada di atas perahu roh, dia menekan kesedihannya. Setetes air mata mengalir di pipinya yang tampan. Lalu dia berkata, "Dongfang Yushu,
Tuan mengunjungimu. Tanyun mencengkeram dadanya erat-erat dengan tangan kanannya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Semua karena diriku sehingga banyak orang yang mati." Adegan Tanyun mengepalkan tangannya dan air mata mengalir di wajahnya. Itu membuat Mu Mengyi, Song Xiao dan Sui Xian merasa cemas. Ketiga wanita itu mengetahui masa lalu Tanyun. Jadi jelas, menara Dewa Iblis ada hubungannya dengan Tanyun sedih saat ini. Ketiga wanita itu menebak bahwa Dongfang Yushu yang barusan dikatakan oleh Tanyun terkait dengan menara Dewa Iblis. Jika tidak, Tanyun tidak akan seperti ini saat melihat menara Dewa Iblis. Di sisi lain, lebih dari 3.000 murid termasuk Huang Fuyu, Huang Futingfeng, Luo Fan dan Tian Xiang. Mereka semua tercengang. Kemudian, firasat buruk datang di lubuk hati mereka. Mereka bertanya-tanya, apakah Tanyun sedang dikendalikan oleh suatu kekuatan? Mereka semua berkata, "Senior Tan, ada apa denganmu? Senior Tan, jangan menakuti kami." Ketika para murid mengkhawatirkan Tanyun, Huang Fuyu melesat dan muncul di depan Tanyun. Tangan Huang Fuyu memegang bahu Tanyun dan mengguncang bahunya dengan kuat. Lalu dia berkata dengan cemas, "Kakak Tan, jangan membuatku takut." Mendengarkan hal itu, Tanyun berhenti menangis. Kemudian dia pura-pura bingung. Dia melihat ke arah Huang Fuyu di depannya dan berkata, "Apa yang terjadi padaku?" Huang Fuyu tercengang dan berkata, "Kakak Tan, kamu tiba-tiba kehilangan akal sehatmu dan kamu terus memanggil Dongfang Yushu." Tanyun menggelengkan kepalanya. Dia segera menoleh ke belakang dan mengamati semua orang. Lalu dia berkata, "Semuanya, ada keanehan di hutan meteorit. Kalian harus berkonsentrasi. Jika tidak, kalian akan mengalami sesuatu seperti diriku." Ketika semua orang menjawab, Tanyun menatap Mu Mengyi, Song Xiao dan Sui Xian yang kebingungan. Lalu dia berkata, "Nanti aku akan berbicara dengan kalian secara spesifik." Ketiga wanita itu mendengarkan kata-kata Tanyun. Mereka secara alami tahu apa yang dimaksud oleh Tanyun. Setelah itu, Tanyun mengendarai perahu roh dan perlahan terbang menuju menara Dewa Iblis sambil melepaskan kesadaran spiritualnya. Tiba-tiba, seberkas sinar keemasan setebal 10 kaki dengan kekuatan yang menakutkan menuju ke arah perahu roh. Tanyun berkata, "Semuanya, cepat lari dari perahu roh." Tanyun memegang Huang Fuyu di tangan kirinya dan Mu Mengyi dengan tangan kanannya. Lalu Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk melesat ke arah langit. Nanggong Ruksui, Song Xiao dan murid lainnya, setelah menerima perintah Tanyun, mereka langsung mengeluarkan pedang terbang dan mengikuti Tanyun. Diiringi dengan suara yang keras, seberkas cahaya keemasan setebal 10 kaki menghantam perahu roh. Di bawah serangan seberkas cahaya keemasan, perahu roh sub terhormat tingkat rendah menjadi hancur. Tanyun dan yang lainnya melihat ke bawah. Pada saat yang sama, dipastikan bahwa serangan itu bukanlah sesuatu yang bisa dikeluarkan oleh orang di alam pemulihan jiwa tingkat sempurna. Ruyan Chen berkata, "Tanyun, tuan muda ini bertemu denganmu lagi." Ruyan Chen melesat menggunakan pedang terbang dan muncul di langit. Dia menatap Tanyun sambil tertawa. Segera, lebih dari 1.900 murid sekte abadi keluar dari hutan dan melayang di belakang Ruyan Chen. Tanyun mengulurkan jarinya menuju ke arah Ruyan Chen dan berkata dengan dingin, "Aku tidak ingin berbicara dengan seseorang yang sudah makan kotoran monster." Begitu kata-kata itu keluar, Ruyan Chen menggertakkan giginya dan marah. 8 bulan yang lalu, Tanyun memaksanya untuk memakan kotoran monster. Itu merupakan rasa malu terbesar dalam hidupnya. Ketika Ruyan Chen hendak berbicara, Tanyun tiba-tiba berkata lagi,
Monster jahat mana yang berani menyerangku? Sekarang keluarlah, akan aku habisi. Aduh guys, Mimin jadi penasaran. Apakah Dongfang Yushu itu adalah dewa Hong Huang atau bukan ya? Ya udah, kita nantikan di episode selanjutnya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.